Presiden Prabowo Subianto melalui program Sekolah Rakyat membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Salah satunya Jumaroh, siswi asal Bantar Gebang, Bekasi yang kini bisa bersekolah dan tinggal di asrama secara gratis, lengkap dengan fasilitas belajar dan makan yang layak. Bagi Jumaroh, putri bungsu dari keluarga pemulung di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, mimpi untuk melanjutkan pendidikan dulu terasa mustahil. Namun program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mengubah segalanya. Kini Jumaroh bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi. Sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar modern, laboratorium, perpustakaan hingga lapangan olahraga. Semua kebutuhan ditanggung pemerintah termasuk makan 3 kali sehari. Sebelum bersekolah di sana, ia kerap melewati hari-hari tanpa makan cukup dan tanpa kepastian bisa terus belajar. Kini setiap pagi Jumaroh berangkat ke kelas dengan semangat baru, dikelilingi teman-teman dan guru yang mendorongnya untuk berani bermimpi lebih tinggi. Terus di sini juga aku makannya teratur. Yang dulu tuh makan cuman kayak sekali, kalau nggak 2 kali gitu. Di sini aku teratur makannya 3 kali. Orang tua aku harapannya pengen aku tuh berguna bagi orang-orang di luar. Terus orang tua aku juga mau aku tuh jadi anak perempuan satu-satunya yang bisa kuliah tinggi. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto karena program Sekolah Rakyat. Saya Jumaroh, anak dari Bantar Gebang, punya harapan. Aku bisa belajar tanpa lelah, bermimpi tanpa batas. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Lingkungan asrama menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Ia belajar mengatur waktu, membersihkan kamar dan mengelola rutinitas harian. Perubahan itu tidak hanya terasa pada dirinya, tetapi juga di hati sang ayah, Subur, yang kini melihat masa depan anaknya dengan bangga dan haru. Subur yang setiap hari memulung di Bantar Gebang bersama istrinya mengaku tanpa sekolah rakyat ia tidak akan mampu menyekolahkan anaknya lebih jauh. Baginya program ini seperti cahaya di tengah keterbatasan, membuka jalan agar anaknya bisa kuliah dan mengubah nasib keluarga. Di tengah tumpukan sampah, Subur menuturkan ia kerap mendengar cerita anaknya yang kini lebih bahagia. Jumaroh merasa betah karena suasana belajar menyenangkan dan kegiatan sekolah beragam. Meski ia sering merindukan putrinya yang jarang pulang, Subur memahami semua pengorbanan itu demi masa depan yang lebih baik. Itu sebagai orang bangga, masa saya sanggup sampai kuliah, apa batas SMA, pikiran saya nih tadinya. Ya bersyukurlah kalau ada sekolah SR, sekolah rakyat, kita bersyukur. Ya ada anak-anak kita cita-cita tinggi ya. Bapak sih alhamdulillah ada dari Prabowo mendukung anak desa Sumur Batu pemulung. Kebanggaan itu berpadu dengan rasa syukur. Ia menyadari selama puluhan tahun menjadi pemulung, ia belum pernah membayangkan punya anak yang bisa kuliah. Kini harapan itu bukan lagi mimpi kosong. Kisah keluarga Subur menjadi cerminan dari ribuan keluarga lainnya yang tersentuh dampak nyata kebijakan pendidikan inklusif pemerintah. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tetapi menjadi ruang untuk mengangkat harkat anak-anak Indonesia dari latar belakang apapun agar mampu bersaing dan berdaya. Bagi Jumaroh, setiap buku dan pelajaran adalah langkah menuju cita-cita. Ia ingin membanggakan orang tuanya dan membuktikan anak pemulung pun bisa menatap masa depan dengan percaya diri. Presiden Prabowo Subianto menjadikan Hari Santri Nasional 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat pendidikan keagamaan di Indonesia. Pemerintah di bawah arahannya merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai langkah nyata melindungi dan memajukan pesantren di seluruh tanah air. Hari Santri tahun ini menjadi lebih dari sekedar peringatan historis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, momen ini berubah menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem pendidikan keagamaan yang selama ini menjadi fondasi spiritual bangsa. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah ialah merestui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama. Keputusan ini bukan hal administratif semata, melainkan bentuk perhatian negara terhadap peran besar pesantren dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air. Dalam pesannya yang disampaikan lewat video resmi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri, santriwati, kiai, nyai, dan keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Ia menekankan perjuangan para santri telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Sebagai contoh, ia menyinggung peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori Kiai Haji Hashim Asy'ari. Peristiwa itu menjadi momentum ketika semangat keagamaan berpadu dengan nasionalisme mendorong santri untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Presiden Prabowo mengingatkan semangat jihad yang digelorakan 8 dekade silam tetap relevan hingga hari ini. Bedanya, perjuangan kini bukan lagi di medan perang, melainkan di medan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan peradaban. Tema Hari Santri tahun ini yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, menggambarkan tekad bahwa santri Indonesia siap menjadi bagian dari kemajuan global dengan tanpa meninggalkan akar nilai keislaman dan keindonesiaan. Saya percaya santri hari ini bukan hanya penjaga moral bangsa, tetapi juga pelopor kemajuan yang menguasai ilmu agama dan ilmu dunia, yang berakhlak dan berdaya saing. Dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan bahwa saya telah merestui usulan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren. Ini menunjukkan prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren. Dengan semangat Hari Santri, kita teguhkan kembali tekad untuk mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia yang semakin berkeadilan, berakhlak, dan bermartabat. Pendidikan pesantren menurutnya harus menjadi pusat lahirnya generasi santri yang bukan hanya memahami ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu dunia. Santri di masa depan diharapkan mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan nilai keislaman dan keindonesiaan. Tema Hari Santri tahun ini mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, dipandang Presiden sebagai cerminan semangat baru kaum santri. Semangat untuk terus berkontribusi, menjaga kemerdekaan dan membawa Indonesia menuju peradaban yang berkeadilan dan bermartabat. Presiden juga menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh santri di penjuru negeri agar terus berjuang dengan ilmu, iman, dan takwa. Ia menutup pesannya dengan keyakinan santri akan selalu menjadi penjaga moral bangsa sekaligus motor kemajuan peradaban.